jadi 4M 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 juga minta bayarannya separoh-separoh, setengah-setengah dulu ya. Ada ya orang kira-kira di peres tuh begitu, udah nawar, udah pembayaran mintanya 2 kali, udah gitu minta tolong juga diingetin tahun depannya untuk rebranding. Aduh say, lu tuh pelitur tau nggak? Queenie out. Nih gue kasih tahu ya, gue kasih tahu nih. Yes, itu kesepakatan, betul. Kesepakatan. Oke? Kan gue udah bilang dari pertama, dari awal, mana ada sih orang diperes dengan sukarela, sukacita, ketawa ketiwi, teleponan. Dong, tolong dong Mbak. Iya nih, aku udah nggak berapa bulan, aku udah nggak live loh. Hello. Berarti lu yang pengen di rebranding. Produk lu itu tuh ada apa dengan produk lu? Lu minta di rebranding dong, berarti itu tandanya. Berarti kan butuh jasa seorang influencer. Ya kan, secara lisan. Emang nggak pakai kontrak, orang zaman sekarang juga kebanyakan bikin review brand-brand juga nggak kontrak kok. Misalnya nih kayak gue ke restoran atau kemana gitu ya, ke butiknya temen gue, mak, nih mak, masukin dong live lu atau storyin dong, mak, posting ya, reels ya, nih gue ada nih gitu, ada, dapet say, ya harga, dapat bajunya, berapa piece, terus kadang-kadang juga ada uangnya juga, ada yang pakai uang, istilahnya kayak transport gitu ada. Kalau yang barter ya say, yang barter adalah gitu. Tapi kalau misalnya memang yang endorsan kayak apa tuh, misalnya kemarin Mamski itu ada yang kayak email aja, bentuknya email, tapi nggak pakai materai, nggak ada sih, jarang banget ya kalau endorsan lo ya, produk-produk apalagi makanan UMKM, boro-boro pakai kontrak UMKM, ada. Apa? Kata siapa? Kata Nepos itu bukan endorse tapi diskon Mamski kalau Reza udah bayar tetap Bo dengerin ya, bukan diskon, bukan. Kalau diskon doang kagak diposting pos. Iya, Nepos. Gue tuh nggak suka manggil dia Nepos, FS ya. Nepos itu yang manggil yang sebelah. teman Eke juga, tetangga Eke. Aku manggilnya FS. FS, dengerin ya. Kita ini influencer atau kalau di TikTok TikToker, di Igoi selebgram ya kan. Dan tapi Mamski dan Nikita Mirzani itu seorang selebriti, artis, dimana kita udah terkenal sebelum adanya sosmed, sudah terkenal. Nikita Mirzani, Emma Waroka, sebelum adanya sosmed sudah terkenal, baru masuk ke sosmed. Jadi orang-orang kayak kita ini punya nilai jual untuk mempromosikan suatu produk, memakai FS. Dirimu nggak punya nilai jual di akun, nggak ada, karena kamu adalah memang bukan public figure. Kalau kita berdua public figure, sehingga siapapun yang mau kerja sama kita, brand-brand besar, pastinya akan menanyakan red card. Red card ini adalah harga kita nih, bisa berbentuk dengan memberikan jumlah uangnya atau barter. Ingat ya, barter. Jadi bukan diskon ya, tapi ada nilai dari postingan yang diminta oleh brand. Tolong dong posting di tempat kamu, boleh nggak? Red cardnya berapa nih kalau buat di TikTok? Kalau buat di Igoi berapa? Beda lagi nilainya say, beda lagi.
YT berapa? Nah, Niki kan punya YT-nya gede tuh, makanya gede banget kan. Bisa 10M. Bukan diskon ya, Nepos. Nepos lagi, FS, bukan. Itulah nilainya seorang public figure sekaliber Nikita Mirzani untuk memposting di akunnya yang sangat bisa menginfluence masyarakat. Dengarkan kata-kata saya. Paham nggak dengan bahasa Indonesia saya? Paham nggak? Ya, itulah nilainya seorang public figure yang bisa membuat suatu brand menjadi terkenal. Jadi itu nilai brand awareness yang harus dikeluarkan oleh bagian marketing dari suatu perusahaan, dari suatu produk brand ya, untuk membuat masyarakat itu tahu. Tanpa Nikita Mirzani memposting, kita nggak tahu dia punya rumah di BSD itu. Kita nggak tahu toh rumah dia yang di BSD itu kayak apa itu bagusnya, kayak apa itu kualitinya. Kenapa lu sirik? Lu punya perumahan, jadi lu sirik, begitu. Sirik lu ya? Sirik tanda tak mampu. Lu udah endorse si Bunda kan, BC kan, ya kan, Buncor. Ya udah, kalau lu cuma ngasih diskon doang ya udin, atau ngasih apa ya udin, gitu. Itu juga sama aja. Buncor kan juga cawe-cawe, sama aja itu. Lu bayar juga, dia punya akun cawe-cawenya dia. Nah harusnya ya FS, lu tuh bayar ke CNM. Lu bayar, gara-gara dia lu jadi terkenal sekarang. Kalau zaman bahela, lu nggak inget zamannya kita FS. Kita ini kan tahun 90-an udah belia dong, seumuran sama sekarang tuh artis-artis yang sekarang Fadli ya. Tahun 90-an. Zaman dulu, tapi lu dulu nggak main sama artis ya? Iya, lu bukan lingkaran. Lu di mana sih tahun 90-an FS? Gue pengen. Lu di mana dulu ya? Gue kasih tahu ya, teman-teman. Jadi zamannya Mamski dulu. Pingik yang tutup aja, dia takut aku. Guys, tap layar dulu yang banyak guys, buruan. Mamski mau tutup pintu dulu bentar. Nanti lompat-lompat kita nyesel lagi. Ayo masuk. Mau lompat-lompat dia. Ya jangan ya sayang. Cintanya mama, takut mama. Kamu kan jarang keluar. Dikit aja bukanya ya nak. Pingit mau kesini, boleh coba jemuran sini sayang tenang. Tapi jangan lompat-lompat ya. Jangan lompat-lompat ya. Jangan deh mama takut ah. Udah masuk aja. Masuk. Iya nggak boleh. Mama takut. Nggak. Dibikin nggak konsen apa nge-live. Soalnya lagi excited gitu loh yang. Ini lagi masak ya, buka dulu. Aduh. Awas sayang. Ini nggak boleh lompat-lompat ya, Le. Nggak boleh lompat ya, Le. Yang rapi. Nah, udah di situ aja. Oke. Apa tadi ya? Apa sih tadi anak kucing aku si Pingik tuh ke balkoni lompat-lompat, takut lompat keluar Mamski. Tadi apa ya Mamski ya? Bahara lu serius? Serius dia jula-juli. Enong-enong. Dia enong-enong. Airtong, kalau sekarang kan ada endorse nih. Endorse-nya tuh lewat sosmed. Kalau zaman bahela Airtong itu ada yang pengen naik daun, kita diminta sama, kebanyakan sih sama media atau manajer-manajer kita buat pura-puranya jalan atau bikin apa, makan, kayak gitu guys. Kayak gitu zaman dulu. Asli itu. Buat ngangkat misalnya ada pengusaha baru atau ada artis yang baru, manajemennya sana bayar kita berapa gitu. Bisa nggak? Ada yang sampai kayak jadi deket beneran, kayak pura-pura pacaran. Ada, gue pernah ditawarin juga, tapi Mamsi nggak pernah mau terima. Job yang kayak gitu, gue kadang nggak bisa pura-pura mukanya, nggak bisa bohong. Gue acting di sinetron atau film jago, bisa gue acting. Karena ya memang baca skenario, mendalami ilmu acting. Tapi kalau disuruh beneran kayak di kehidupan nyata begini, gue disuruh pura-pura misalnya pacaran sama orang tapi bohong, nggak bisa. Kelihatan banget dari muka Mamski tuh suka orang, benci orang,
kelihatan banget kalian pasti bakal bisa melihat Mamski. Makanya kalau misalnya gue nggak punya poker face gitu loh, ngerti nggak sih? Mamski tuh yang nggak bisa di pretending kayak pura-pura gitu, nggak bisa, kelihatan banget emosinya. Makanya gue mendingan menghindari bohong dan jujur aja, maupun itu pahit. Mendingan gue jujur daripada gue kelihatan konyol. Gue nggak bisa bohong soalnya, nggak bisa kelihatan dari muka. Gitu. Jadi dulu tuh gitu, say. Seperti itu zaman dulu. Sumpah. Nah sekarang brand-brand, ya kan, terus orang-orang yang nemplok ke ertong-ertong terkenal, ya sengaja cari sensasi, maunya gretongan ya, Bo. Dulu tuh dibayar, ada bayarannya. Sekarang gretongan, sok nempel-nempel, mepet-mepetin ertong. Lihat buktinya, naik kan dese. Si FS naik, nempelin si NM, emang begitu. Yang dikenal dengan kata panjat sosial atau social climber. Makanya gue gak pernah menggubris juga orang yang gak terkenal, sosok cari keributan, pengen berantem-berantem, gak gue gubris. Ya, lu mau gratisan nempel sama gue, ngeposting, bikin story seolah-olah begini begitu, cuap-cuap, gak punya hati. Sangat tidak punya hati. Manfaatin nama Doktif, manfaatin nama Emma Waroka, manfaatin namanya Nikita Mirzani. Cuma buat apa? Dia punya incitement, naikin followersnya dia. Kayak gitu mau gue jabanin, sorry ya, bukan level. Sorry. Apalagi udah ketahuan, kebaca gitu loh. Jenis-jenis kontennya itu menjatuhkan. Tapi pura-puranya mendukung. Padahal menjatuhkan. Hanya untuk kepentingan pribadi, itu lebih sadis. Udah gak mau bayar, gratisan, bisa nusuk dari belakang. Pura-puranya ngedeketin, pura-puranya mendukung, padahal setiap kontennya selalu dia bisa kiri dan kanan. Gak usah lah Mamski sebut nama, karena Mamski tidak mau membuat orang yang memang tidak pantas terkenal menjadi terkenal. Karena gue sebut, gak sudi. Orang yang gak harus terkenal jadi terkenal gara-gara nyenggol. Aduh, siapa sih lu? Lu berkarya yang bagus deh. Bikin kayak apa sesuatu yang spektakuler, yang oke. Ya kan?